Hidup tanpa cerita itu kayak kopi tanpa gula, kurang greget. Makanya Podcast Suka CFT hadir buat ngasih kalian cerita-cerita yang bikin lagi. Ayo nonton! Halo semuanya, selamat datang di podcast Suka CFT. Sebelumnya, kenalin nama aku Sarah Amelia yang akan nemenin kalian di sini sebagai host. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pernah gak sih kalian dengerin suatu opini di media sosial, media yang seseorang mendengar? Bentar anjir. Sebelum kita masuk ke materi, pernah gak sih kalian mendengar suatu opini di media sosial, pendengar seseorang yang menyampaikan pendapat dengan alasan yang kuat? Nah, itu tuh adalah suatu contoh dari teks argumentasi. Untuk membahasnya lebih dalam, hari ini aku sudah mengundang seseorang yang paham banget tentang teks argumentasi. Yuk kita sambut. Halo semuanya. Halo Andini. Halo semuanya. Terima kasih. Bentar. Halo semuanya. Halo Andini. Gitu. Halo semuanya. Halo Andini. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang banget bisa ngobrol bareng kalian tentang teks argumentasi. Oke, kita mulai dulu aja kali ya. Gak sabar nih sebenarnya. Apa sih teks argumentasi itu? Teks argumentasi itu teks yang berisi pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu isu yang didukung oleh alasan dan bukti yang kuat. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar setuju dengan pendapat yang disampaikan. Jadi teks argumentasi itu bukan sekedar hanya pendapat ya, tapi harus ada alasan yang logis dan bukti pendukung. Betul, misalnya kalau kita ingin berargumentasi bahwa membaca buku itu penting, kita nggak bisa cuma bilang karena menurutku membaca itu bagus. Kita harus kasih alasan dan bukti seperti membaca buku, membaca buku aja dan membaca Iya, so. Membaca buku meningkatkan wawasan dan kreativitas, serta berdasarkan penelitian, orang yang sering membaca cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik. Jadi kuncinya adalah pendapat yang didukung oleh data atau fakta ya. Iya, supaya argumen yang lebih kuat dan bisa diterima oleh orang lain. Oke, kalau dari strukturnya, teks argumentasi itu biasanya terdiri dari bagian apa aja sih? Struktur teks argumentasi itu yang aku tahu cuma 3. Apa aja sih? Yang pertama ada pendahuluan, berisi pengenalan isu yang akan dibahas, dan Yang pertama ada pendahuluan, berisi pengenalan isu yang akan dibahas dan pandangan penulis terhadap isu tersebut. Yang kedua, argumentasi, berisi alasan data atau fakta yang mendukung pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga, penegasan ulang, kesimpulan yang memperkuat kembali pendapat yang telah disampaikan dengan merangkum argumen yang sudah diberikan. Bisa kasih contoh singkat gak? Apa sih gitu? Gitu. Misalnya kalau kita membuat teks argumentasi tentang pentingnya olahraga. Yang pertama ada pendahuluan. Olahraga adalah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan produktivitas seseorang kan. Yang kedua, argumentasi. Menurut penelitian, olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, orang yang rutin berolahraga cenderung lebih produktif dalam bekerja dan belajar. Yang ketiga, penegasan ulang. Dengan banyaknya manfaat yang diberikan, olahraga seharusnya menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk
Oke, teks argumentasi ini ada jenis-jenisnya nggak? Ada. Secara umum, teks argumentasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, argumentasi berdasarkan sebab akibat, menjelaskan suatu peristiwa dan dampaknya. Contohnya, pola makan tidak sehat menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes dan obesitas. Yang kedua, ada argumen menyebabkan Yang kedua, ada argumen berdasarkan akibat sebab, menjelaskan akibat dulu, lalu mencari penyebab. Contohnya, tingkat kecemasan remaja meningkatkan karena penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang ketiga, ada argumentasi berdasarkan contoh, menggunakan contoh konkret untuk mendukung pendapat. Contohnya, banyak tokoh sukses seperti Bill Gates dan Elon Musk yang memiliki kebiasaan membaca buku setiap hari. Yang keempat, argumentasi berdasarkan otoritas. Yang keempat, ada argumentasi berdasarkan otoritas, mengutip pendapat ahli atau hasil penelitian. Contohnya, menurut WHO, olahraga minimal 30 menit sehari dapat meningkatkan kesehatan jantung, daya dan tahan tubuh. Ya. Jadi kita bisa memilih cara yang paling sesuai dengan topik yang bisa dibahas ya, gitu ya. Ya, semakin kuat bukti yang digunakan, semakin mudah meyakinkan orang lain. Oke nih, kita lanjut. Terus gimana sih caranya membuat teks argumentasi yang kuat dan meyakinkan? Ada beberapa tips yang bisa digunakan. Yang pertama, pilih topik yang jelas dan menarik. Pastikan topik yang dibahas bisa diperdebatkan dan relevan. Gunakan data dan fakta. Jangan hanya mengandalkan opini pribadi, tapi sertakan bukti yang mendukung. Gunakan logika yang kuat. Argumen harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan fakta. Gunakan bahasa yang persuasif. Bisa dengan menambahkan kalimat yang mengajak seperti oleh karena itu, kita harus mulai membiasakan diri untuk partisipasi kontra argumen. Jika ada pendapat yang berbeda, coba berikan tanggapan dengan alasan yang lebih kuat. Wah, ini penting banget ya buat yang sering menulis opini atau ikut debat. Benar banget, dengan memahami cara menyusun argumen yang baik, kita bisa lebih meyakinkan dalam menyampaikan pendapat. Wah, gak kerasa kita udah ngobrol panjang soal teks argumentasi. Jadi hari ini kita belajar bahwa teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat yang didukung oleh alasan serta bukti, memiliki struktur yang jelas dan dibuat dalam berbagai bentuk. Benar, dan yang paling penting dalam berargumen, kita harus selalu berdasarkan fakta dan tidak asal berbicara tanpa dasar yang kuat. Nah, buat kalian nih yang dengerin, coba deh buat teks argumentasi dengan Nah, buat kalian nih, coba deh dengerin. Amit-amit ya Bang Babu. Nah, buat kalian nih yang lagi dengerin, coba deh buat teks argumentasi dengan suatu isu yang kalian pedulikan. Misalnya tentang pentingnya menjaga lingkungan atau dampak teknologi pada kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk membaca lebih banyak referensi biar argumen kalian makin tajam. Terima kasih banyak buat Andini yang udah sharing ilmunya hari ini buat ke teman-teman semua. Sama-sama Sarah, senang sekali bisa berbagi ilmu hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa. Terima kasih. Iya, ayo. Amit-amit ya Bang Babu. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe akun channel YouTube podcast kita, Suka CET, biar gak ketinggalan episode selanjutnya.
Sampai jumpa, Eva. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Mau bareng apa kamu aja? Sampai jumpa dan tetap kritis. Sampai jumpa dan tetap kritis dalam belajar. Lain. Dalam berpikir ulang. Sampai jumpa dan tetap kritis dalam berpikir. Amit-amit ya Bang Babu. Amit-amit ya Bang Babu. Amit-amit ya Bang Babu. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله.
That's suspicious. That's weird.